karena ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dibunuh karena banyak yang suka. Terus dia masih nungguin pacarnya yang balik tunangannya yang balik ke negaranya, tapi nggak balik. Akhirnya ada yang suka, nggak terima, ditolak, dibunuh. Tapi ada yang Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau jelajah Pulau Onrus bareng dua teman aku, Vivi dan Devi. Yuk ikutin kita. Oke, let's get it. Kita sudah sampai di Pulau Onrus. Onrus guys. Di mana? udah tahu gue juga ntar pakai sekali doang. Kita lagi nunggu hafal satu lagi. Terus habis itu kita keliling ya, keliling untuk melihat sejarah dari Pulau Onrus. Ini orang udah lapar dari kemarin. Gue kalau lapar. Aku lihat. Lu jangan dimarahin dong. Siapa yang dimarahin? Sama dia. Udah ya? Masih nunggu. Artinya udah datang. Sekarang kita yang ada di pulau ini. Nah, sebelum itu teman-teman, saya akan berbagi informasi dengan nama pulau sendiri. Kenapa pulau ini disebut dengan atau dinamakan dengan Pulau Onrus? Nah, kenapa mereka menamakan pulau ini dengan sebutan Pulau Onrus? Karena dulunya pulau ini banyak sekali kegiatan mereka, kesibukan mereka berada di sini. Makanya mereka mengambil nama Pulau Onrus. Mereka mengambil keadaan atau gini area. Apaan lu? Kita OTW. Oke, jarak urut mana? Yoi, rumah dokter. Kita mau ke rumah dokter. Pengen enak ya? Iya kakak. Oke ya, bisa dimulai ya. Oke. Lawan Rus. Lawan Rus. Ini kita di depan nggak ini? Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di mana ada bangunan antara lain yang sudah direnovasi atau yang sudah dipugar karena pada tahun 1972 pulau ini dijadikan sebagai Taman Atelier Onrus. Makanya bangunan yang ada di teman-teman sudah direnovasi, difungsikan sebagai Museum Onrus. Sebelum dikenal dengan nama Museum Onrus sendiri, bangunan yang ini Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, sebelum kita akan menuju seperti apa koleksi di dalamnya, saya akan memperkenalkan atau akan foto atau selfie di tempat ini. Tersebut mereka fungsikan sebagai penggerak alat pribadi karena kapal-kapal mereka terbuat dari kayu makamnya pada tahun 1610 yang ada di Yogyakarta. Makanya kapal-kapal mereka. Jadi proses kenapa bata tersebut terdapat di pulau ini karena mereka membawa rempah-rempah dari Batavia atau dari Onrus menuju Belanda, sedangkan dari Belanda menuju Onrus atau Batavia kapal dalam keadaan kosong. Untuk mengimbangi kapal mereka harus membawa pemberat, salah satunya itu bata dan juga kloset nanti teman-teman misalnya. Oke, untuk batu karang tersebut mereka fungsikan sebagai fondasi bangunan yang ada di pulau ini. Ya, sampai di sini 1848 Anda bisa melihat corak piringnya seperti apa, gerabah-gerabahnya seperti apa, mangkuk-mangkuknya seperti apa, botol-botolnya seperti apa bisa dilihat oleh teman-teman. Dan juga ada satu pipa perokok. Nah, kita masih bisa mengenal seperti apa pengalaman. Oke, yuk lanjut yuk. Ya, menuju ke ini masih tetap teman-teman. Namun di tahun ini
orangnya. Ada bapak polisi. Pak ini penekip. Pun hanya menyisakan puing-puing saja dan juga ada terowongan bawah tanah. Nanti kita akan bisa melihat seperti apa terowongan bawah tanah yang masih menyisakan sampai sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita akan menuju yang lainnya, saya akan berbagi informasi di mana Pulau Undus difungsikan setelah kemerdekaan. Antara lain pada tahun 1960 sampai 1965. Tadi saya sudah berbincangnya sedikit, yaitu difungsikan sebagai tempat penampungan bagi masyarakat Indonesia yang kena penyakit menular. Ya. Nah, terus juga tahun itu juga sempat dijadikan sebagai penampungan di mana gelandangan atau pengemis yang ada di DKI Jakarta ditampung di sini. Waduh. Akhirnya pada tahun 1965, pulau ini difungsikan oleh pemerintahan kita sebagai tempat uji coba militer. ABRI atau TNI. Akhirnya pulau ini tidak bertuan atau kosong. Pada tahun 1968 adanya pengambilan material secara besar-besaran teman-teman di sini. Jadi pulau ini dulu sahabat ya, pulau ini hancur bukan akibat adanya letusan Gunung Krakatau, karena setelah letusan Gunung Krakatau pulau ini dijadikan sebagai tempat karantina. Nah, jadi disayangkan adanya jarahan besar-besaran atau pengambilan material secara besar-besaran di pulau ini pada tahun 1968 oleh masyarakat sekitar wilayah sini. Karena mereka berpikiran pulau ini tidak bertuan atau tidak berpenghuni, mereka ambil materialnya untuk difungsikan di daerah masing-masing untuk membangun rumah mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Karena adik kita bertanya ini sebagai apa atau bangunan apa? Nah, pada periode jamaah haji, bangunan tersebut mereka fungsikan sebagai public washing atau cuci menyucinya. Iya, di sini. Terus kalau untuk saat sekarang tidak ada mesin cuci yang terdapat di dalam itu, hanya menyisakan pompa dudukan air dan juga bak saja untuk menampung air. Teman-teman bisa kok melihatnya seperti apa suasana kedalamannya. Silakan. Karena gini, 2 minggu yang lalu kan ada moto-moto bareng tuh di situ ya, ada keluarga. Cuman saya fotoin hasilnya. Di belakangnya itu ada orang nongkrong. Udah yuk, jangan yuk. Pokoknya kita langsung ke sana yuk. Oke, lanjut yuk. Di sini emang banyak makam sih. Nah, tadi kita foto-foto di atas kuburan masal. Jahat banget. Tapi itu udah nggak hawa-hawanya tuh udah nggak ada kan. Sebenarnya masih ada. Sebenarnya tuh kadang dari kitanya aja sih. Ya. Cuma nggak, maksud gue bukan masalah hawa-hawa gitu. Nggak sopan banget kita foto-foto di atas kuburan orang. Diyakini, disinyalir bahwasanya itu namanya Maria Pantatenial. Kebetulan kita di depan kuburan ini. Dari versi yang ada yang saya dapat, Maria tersebut kematian itu ada yang mengatakan versinya bunuh diri dan juga ada versi lain juga mengatakan bunuh diri. Dibunuh. Nah, kalau untuk versi bunuh diri, karena yang saya dapat 1690-an, karena kan pada market yang tadi teman-teman ini dulu 1740 ini adalah kota yang pertama. Guys, kita tadi habis keliling-keliling sejarah Pulau Onrus, terus pokoknya menceritakan semua. Ada penjara ya, penjara bawah tanah, dimana penjara itu setiap tahannya itu dibuat kayak gladiator ya, jadi mereka itu bertarung satu lawan satu. Yang menang bisa hidup.
sampai mati, dan yang masih hidup dia yang menang. Ntar diadu lagi terus kayak gitu. Dan you know alasannya hanya karena supaya menghemat makanan yang ada di pulau ini. Makan dan menghemat tempat. Hemat tempat juga. Jahat ya. Jarak penuh. Jahat banget ya. Terus tadi kita kemana lagi? Oh, makam Belanda Dan ya. ada yang gak mau masuk dong. Iya dong. Iya dong, takut dong. Dan katanya itu ada wanita namanya tadi Maria Maria siapa ya? Van Velde siapa? Van Velde gitu. Itu informasi ya. matinya karena ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dibunuh karena banyak yang suka, terus dia masih nungguin pacarnya yang balik tunangannya yang balik ke negaranya, tapi nggak balik. Akhirnya ada yang suka, nggak terima, ditolak, dibunuh. Tapi ada yang bilang karena dia nunggu nggak datang dia bunuh dan diri. Jadi belum pasti ya yang benar yang Dan apa. dia suka menampakkan diri Menggunakan gaun. pengantin. Terus tadi kita ke mana lagi ya? Terowongan yang katanya terowongan itu bisa Ke Pulau Bidadari. Mungkin bisa ke pulau lain. ya katanya sih bisa jadi jalur dari pulau satu ke pulau yang lain. Tapi sampai sekarang belum ada arkeolog yang mampu buat membuktikan adanya jalur itu. Sudah berkunjung di Borus dan juga ingin mengetahui sejarah yang Oke, dari saya terima kasih banyak nih teman-teman. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Samida. Oke, kita lanjut. Tadi bapaknya yang sudah menjelaskan tentang sejarah di Pulau Ondrus ini. Tadi sampai di mana? Sampai di makam. Nah, terowongan. Oh ya, Yang terowongan. sampai sekarang belum ada yang arkeolog yang bisa membuktikan adanya jalur terowongan. Nah, dari pulau ke pulau lain. Terus tadi kita juga ke rumah dokter ya. Ya. Rumah dokter. Di rumah dokter itu Banyak ada kayak- di seberangnya itu ada kayak hospital dulunya, cuma sekarang udah jadi bangunan rusak gitu. Dan Dulu pada zaman Dulu yang tinggal di rumah dokter, kenapa disebut rumah dokter? Karena yang tinggal di situ adalah keluarga dokter. nah itu. Terus hospitalnya ya, pas zaman kita setelah merdeka ya, setelah kita merdeka, jadi hospitalnya itu digunakan untuk orang-orang yang terkena penyakit menular. Jadi kayak diasingin gitu, ya udah suruh tinggal di situ di hospital itu. Rumah sakit ya, rumah sakit sama aja kan kalau ya. Saya tak salah. Sekarang kita mau makan. Kayaknya tadi itu doang ya? Atau ada lagi yang lain? Kayaknya udah deh. Udah ya itu doang ya. Rumah dokter, penjara, terus ke Nah, terowongan sama itu sih satu kenapa namanya Ondrus. Iya. Adaptasi dari Ondrus artinya keadaan zaman dulu yang nggak pernah ini pulaunya pernah istirahat. jadi disebutnya kalau bahasa Inggris kan Andres. Terus kita jadi bahasa Belandanya, bahasa Belandanya adalah Gua dari pintu masuk, gua ke kanan. Dan lagi Sekarang- satu lagi yang terakhir, siapa? pohon tadi apa? Yang LDI Oh ya Pak, ya lupa gua namanya Marto apa. Suwiryo ya? Marto Suwiryo. Kertasuwiryo. Nggak tahu lah pokoknya itu. Iya, agak lupa sih tadi disebutin Kertasuwiryo ya kalau nggak salah. Iya. Jadi makamnya di sana, dia itu pejuang yang ingin mendirikan negara Islam Negara ya. Islam. Dan Tapi sama Soeharto dianggap sebagai pemberontak. pemberontak dan dia dibawa ke Pulau Ubi terus Dihukum mati. ditembak. Dan makamnya ada di sana tadi. Oke. Udah itu doang ya? Itu doang. Dan sekarang kita mau makan. Bang Mokcan. Mau makan. Dadah, bye. Kan ada dia udah nih. Kita lagi ngaso nih guys. Ngapain kita? Kelapa guys. Kelapa. Ayo lu, hampir saja disensor. Kelapa guys, kelapa. Biar seger abis jalan jauh nih. Gimana rasanya Pok? Mantap. Mantul. Udah kita minum kelapa dulu ya guys. Oke guys. Mau datang di mancing mania.
Oke guys, itu tadi jalan-jalan kita di Pulau Onrus yang ada di Kepulauan Seribu. Buat kalian yang mau kesini boleh banget, dan biasanya kalau kesini tuh banyak banget trip-trip yang ngadain ya. Oke, jangan lupa subscribe dan tunggu video kami berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.